Kali ini aku akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Pengertiannya yaitu pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan yang selanjutnya disebut PBB perkebunan adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Dasar hukumnya sendiri yaitu Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Pertama, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2014 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Lalu yang kedua, Surat Edaran Direktur Pajak Jenderal Pajak Nomor SE 42/PJ/2014 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2014 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Lalu objek pajaknya sendiri yaitu adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud meliputi: pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan yang telah diberi izin usaha perkebunan untuk budidaya atau IUP-B. Lalu usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan atau IUP. Lalu kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sendiri meliputi: pertama, wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha. Lalu yang kedua, wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, merupakan wilayah yang secara fisik tidak terpisahkan dengan areal yang dikenakan PBB perkebunan. Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha antara lain wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan. Lalu yang kedua, wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib terselesaikan. Lalu bumi sebagaimana dimaksud dalam PBB perkebunan yaitu: pertama, areal yang dikenakan PBB perkebunan berupa areal produktif, yaitu areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan. Lalu areal belum produktif, areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Lalu areal tidak produktif, areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Lalu areal pengaman, areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. Lalu areal emplacement, areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. Lalu yang kedua, areal yang tidak dikenakan PBB perkebunan antara lain bangunan sebagaimana dimaksud dalam PBB perkebunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Lalu subjek pajaknya sendiri. Subjek pajak PBB perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak PBB perkebunan. Dasar pengenaan pajak PBB perkebunan yaitu nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak berupa areal produktif ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya ditambah dengan SIT. Besarnya SIT ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.
Areal emplacement dan areal yang belum diolah pada areal produktif ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenisnya yang ada di sekitarnya, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan pada areal belum produktif ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada areal belum produktif. Lalu yang keempat, areal tidak produktif ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada areal belum produktif. Lalu areal pengaman ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi areal produktif. Total nilai bumi merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud. Nilai bumi per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB perkebunan. NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. Lalu NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara luas total area objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi. Nilai bangunan untuk masing-masing bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan. Lalu total nilai bangunan merupakan jumlah nilai bangunan dan masing-masing bangunan. Nilai total bangunan per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan. NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan. NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara luas total bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. Lalu NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. Dan terakhir, besarnya PBB perkebunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak. Bumi dan bangunan sektor perhutanan. Pengertiannya sendiri yaitu pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan atau lebih dikenal PBB perhutanan adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan kegiatan usaha perhutanan. Lalu dasar hukumnya yaitu dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 36/PJ/2011 seperti yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 42/PJ/2015. Lalu objek pajaknya yaitu objek pajak sektor perhutanan adalah bumi dan atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Lalu bumi sebagaimana dimaksud pada PBB sektor perhutanan terdiri dari 1. Areal yang dikenakan PBB perhutanan berupa areal produktif meliputi areal yang ditanami pada hutan tanaman. Kedua, areal blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu. Ketiga, areal blok permanenan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Yang kedua, areal belum produktif meliputi areal yang belum bisa ditanami dengan baik, areal yang belum diolah dan atau sudah diolah pada hutan tanaman. Lalu areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu. Lalu yang ketiga, areal yang dapat dipanen selain blok permanenan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Lalu areal tidak produktif. Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa sungai, zona penyangga atau buffer zone, kawasan perlindungan setempat, areal hutan IUPHHK-RE yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi atau high conservation value forest, serta areal yang diduduki oleh pihak ketiga secara tidak sah
Area pengaman, areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perhutanan, antara lain log ponds, log yard, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit, dan tanggul. Area emplacement. Area emplacement adalah area yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan, termasuk areal jalan yang diperkeras. Lalu areal yang tidak dikenakan PBB perhutanan berupa areal lainnya. Bangunan sebagaimana dimaksud pada PBB sektor perhutanan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan yang terletak di dalam kawasan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Hak pengusahaan hutan meliputi izin usaha, pemanfaatan, dan pemungutan hasil hutan, dan izin lainnya yang sah pada hutan produksi. Izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan terdiri dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, lalu izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, hak pengusahaan hutan, dan yang terakhir hak pemungutan hasil hutan. Izin lainnya yang sah antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. Untuk subjek pajaknya sendiri yaitu subjek pajak PBB sektor perhutanan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Lalu dasar pengenaan PBB perhutanan. Nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak berupa areal produktif ditentukan melalui hasil pembagian antara nilai bumi areal produktif dengan luas areal produktif. Lalu nilai bumi areal produktif untuk hutan alam merupakan hasil perkalian pendapatan bersih setahun dengan angka kapitalisasi. Lalu nilai bumi areal produktif untuk hutan tanaman ditentukan melalui penyesuaian nilai bumi per meter persegi. Areal belum produktif dikalikan luas areal produktif kemudian ditambah dengan SIT. Besarnya SIT ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP sesuai dengan wilayah kerjanya. Areal belum produktif ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya. Areal emplacement ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya. Areal tidak produktif ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Lalu, areal pengaman ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi areal belum produktif. Lalu total nilai bumi merupakan jumlah dari hasil perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB perhutanan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak yang dimaksud. Lalu nilai bumi per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB perhutanan. Lalu NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. Dan NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB perhutanan dengan NJOP bumi per meter persegi. Nilai bangunan untuk masing-masing bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutannya. Lalu total nilai bangunan merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan. Nilai bangunan per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan. NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan.
Lalu NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. Besarnya PBB perhutanan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajaknya. Nah, itu yang terakhir mengenai perhitungan pengenaan pajak PBB sektor perhutanan.